Shalom, baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menyambut pelayan ibadah di minggu pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu semua bangkit berdiri dan kita bersama-sama membuka di dalam nyanyian rohani 106. Kita menyanyi ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Bersuka sekali kulihat terang mereka dan Bapakku surga, yang Bapakku juga hendak ku sembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus turun dan menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 9. Kita nyanyikan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Hai kaum Tuhan. Hai kaum Tuhanmu, Allahmu benar, di nyanyianmu berbunyi besar, yang maha kudus. Muliakanlah Dia segala tempat, yang rumahnya terang, yang maha kudus, di anaknya yang hendak menebus manusia yang hilang di dunia cepat. Hai puji kasih-Nya yang heran benar. Ya Allah Esa, penabur berkah, terima sembah segala jemaat, kuasa dan hikmat Tuhan. Ya pokok selamat kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan bagi kita dalam persekutuan ibadah minggu pagi hari ini terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayatnya yang ke-17 dan 18 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa
yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Demikian hukum Tuhan bagi kita dalam persekutuan ibadah minggu pagi hari ini. Ibu Bapa dan Saudara, kalau kita bercermin dari hukum Tuhan yang baru kita dengar, kita harus mengaku bahwa seringkali kita kedapatan tidak taat, tidak setia dalam melaksanakan hukum Tuhan itu. Oleh karena itu, mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran Allah itu tidak ada pada kita. Tapi kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dari segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami harus mengaku dengan jujur di hadapan hadirat-Mu yang kudus, bahwa di hari-hari di minggu yang baru saja berlalu, ada banyak hal, apakah itu perkataan kami, sikap kami, dan tindakan kami, yang telah mendukacitakan hati Tuhan dan hati bersama kami manusia. Itulah sebabnya kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Berkenanlah Tuhan mengampuni kami dari segala salah dan dosa yang telah kami berbuat melawan kehendak. Kami mohon ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita aminkan dengan memuji nama Tuhan dari dalam nyanyian rohani nomor 80. Kita nyanyikan ayatnya yang kedua. Bila kami pun tahan berteguh, bila kami pun tahan berteguh, jangan kami dalam dosa mengeluh dan putus asa, dalam susah yang jadi jalan. Jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan hukum Tuhan, tapi juga kita sudah mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kini kita akan mendengar berita anugerah pengampunan dosa. Selaku hamba Yesus Kristus, saya mengabarkan kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Karena demikian besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rohani 83 ayatnya yang ketiga. Kekasih Yesus penganugerah. Kekasih Yesus penganugerah, ketika ku selamat malam, hendak berjalankan pintu baru. Kita siapkan nyanyian rohani nomor 144 ayat yang ketiga setelah kita mengikrarkan iman percaya kita.
bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, mari kita mengaku iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Sekalian bangsa sekali hendak sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga puji dan sembah Yesus, Yesus, dipuji kekal nama-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita memakai liturgi minggu 1, jadi banyak berdirinya. Kalau liturgi minggu 2 itu kita duduk ya. Hanya kita dengar firman yang kita duduk, yang lainnya berdiri. Ya, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Pembacaan ini sesuai dengan pembacaan yang sudah diatur oleh Badan Pekerjaan Sinode lewat Departemen Pelayanan dan Pembinaan Jemaat. Tadi kita sudah mengaku iman dan kita katakan aku percaya kepada Roh Kudus. Jadi saya tidak akan doa meminta terang Roh Kudus, karena tadi dalam pengakuan iman kita sudah ungkapkan itu. Percaya kita kepada Roh Kudus yang juga pasti akan menyertai kita dalam pemberitaan firman di minggu pagi hari. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai ganti. Oleh karena engkau berharga di mata Tuhan dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau.
Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang sudah mendengar firman Tuhan ini dan mau memeliharanya dalam hati kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada ibadah minggu pagi hari ini adalah Allah adalah pelindung. Allah adalah pelindung. Mengapa Tuhan Allah melindungi Yakub? Atau mengapa Tuhan Allah melindungi Israel? Dan oleh karena itu pertanyaannya adalah mengapa juga Tuhan Allah melindungi kita manusia, termasuk di jemaat Philadelphia, Alabama. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya kira dalam pembacaan kita itu jelas dalam ayat 4. Allah melindungi Israel, Allah melindungi Yakub, karena bagi Allah Israel itu berharga di mata. Karena bagi Allah Israel itu manusia yang mulia. Memang ibu bapak dan saudara, kalau kita perhatikan latar belakang kitab Nabi Yesaya ini, Yesaya 40 sampai 55 itu sebenarnya merupakan berita penghiburan. Penghiburan ketika Yakub, Israel sedang berada di negeri pembuangan Babel. Kalau kita perhatikan latar belakang kitab Nabi Yesaya, Israel dibuang karena dosa para pemimpinnya. Karena secara politik raja-raja tidak taat, tidak setia kepada Tuhan Allah. Makanya Tuhan Allah menghukum mereka, dibuang ke negeri Babel. Ketika tahun 586 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar dari Babilonia menyerang Yerusalem, menghancurkan Yerusalem, termasuk membumi hanguskan bait Allah yang merupakan kebanggaan orang Israel. Karena apa? Karena ketidaktaatan, ketidaksetiaan, salah dan dosa yang dibuat oleh pemimpin termasuk umat Israel. Tapi yang namanya Allah itu mengasihi mereka ya, memilih mereka, mengasihi mereka, walaupun mereka berada di negeri pembuangan. Ada sebuah mazmur yang mengatakan, di tepi sungai-sungai Babel kami duduk menangis sambil menabur benih. Ada nyanyian ya. Ini biasanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau dengar lagu itu goyang-goyang. The riverside of Babylon, we sit, cry. Di tepi sungai Babel kami duduk sambil menangis. Ketika kita masih muda kita dengar lagu ini kan, ya kan? Ini liturgi Israel. Kenapa kita mau goyang-goyang? Ini hanya soal pengertian saja. Tidak mengerti konteks. Lagu itu lagu apa? Jadi mereka menangis sehari-hari sambil menabur benih di sawah ladang orang Babel karena mereka dipekerjakan secara paksa. Mereka tenaga kerja paksa. Tapi mau bilang apa?
penderitaan yang mereka alami itu sangat erat hubungannya dengan dosa dan kesalahan mereka, termasuk kesalahan para pemimpinnya. Jadi kalau pemimpin bangsa kita juga salah langkah, akibatnya besar bagi rakyat. Tidak usah kita bicara jauh, presiden, wali kota, partai kita salah langkah, akibatnya rakyat yang akan menderita. Jadi kita kembali pada tema kita, Tuhan melindungi. Walaupun kamu menyeberang air, menyeberang sungai, menyeberang api, kamu akan dijaga oleh Tuhan Allah. Sungai-sungai tidak akan menghanyutkan engkau. Api tidak akan membakar engkau. Api tidak akan menghanguskan engkau. Karena Tuhan Allah mengasihi Israel. Kita juga, Bapak dan Saudara, kita juga dilindungi oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun di tengah-tengah ancaman COVID-19. Ada jemaat yang kena COVID, ya? Bisa kena COVID kalau kita berbuat salah dan berdosa. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan jemaat, Allah itu mengasihi kita. Allah itu melindungi kita. Karena apa? Karena di mata Tuhan kita juga di kampung Biak ini, Jemaat GKI Philadelphia AB Pante, di mata Tuhan kita berharga. Kita berharga. Karena ketika pemerintah bilang ibadah-ibadah minggu hanya 15 orang, Philadelphia 80 orang. Ini ungkapan ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita tetap mau beribadah. Saya rapat di kantor klasis, dia bilang, Bapak Pendeta hati-hati ya. Ada pendeta-pendeta yang kepala batu yang hari Minggu buka pintu gereja tetap, jemaat-jemaat orang datang, tidak dengar, tidak ikut ibadah di rumah saja lewat live streaming. Ketika polisi datang, Pak Pendeta akan masuk sel selama 4 bulan sampai 1 tahun. Saya bilang, kamu datang sudah. Datang, saya tetap buka gereja. Karena saya percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang akan melindungi hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang takut kepada Tuhan. Amin ke tidak? Jemaat juga kan takut Tuhan saja, atau tidak takut siapa-siapa. Ini ya, AB Pante ini jemaat berani. Kita berani bukan hanya berani-berani saja, tapi karena kita percaya Tuhan Allah itu yang sudah mendirikan jemaatnya di sini akan tetap menjaga dan melindungi kita. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini dalam perenungan kita bahwa Tuhan Allah yang menjaga dan melindungi Israel itu juga akan tetap menjaga dan melindungi kita. Karena apa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Saya sebentar sore akan naik speed menuju Bagan. Saya akan beribadah dengan anak-anak yang ada di Bagan. Karena menurut saya anak-anak di Bagan juga dihargai oleh Tuhan. Harus disentuh dalam pelayanan gereja ini. Jadi tetaplah melangkah. Tetaplah berjuang untuk hari-hari hidupmu. Cari berkat untuk anak-anak, untuk cucu-cucumu. Tuhan tetap akan menjaga dan melindungi. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Atas nama Persekutuan Jemaat, saya mempersilakan. Ini solo atau trio ya? Ada 3 ibu, Yohana, Rosalina, dan Ibu Christine. Solo ya? Ya, Ibu Yohana duluan, mari. Trio. Ya kalau trio jangan tulis solo. Nanti bisa jokia juga.
Ya, trio ibu-ibu terkasih kita dari PW akan memuji Tuhan dengan gitu.
Ibu bapak dan saudara, ketiga ibu yang baru memuji Tuhan itu saya pikir dihargai oleh Tuhan. Makanya mereka bilang waktu Tuhan itu yang terbaik. Tuhan berkati Ibu Yohana, Ibu Rosalina, dan Ibu Christine. Jemaat siapkan nyanyian rohani nomor 158. Kita akan nyanyikan nyanyian ini pada waktu kita mengumpulkan persembahan kita. Kalau belum selesai persembahan dikumpulkan, kita lanjut dengan rohani 160. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan sangat mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Isilah Tuhan hidupku. Isilah Tuhan hidupku, anugerah. Kelakuan dan pekerjaanku pun yang biasa dan rendah memuji namamu. Curahkanlah karunia daya kasih-Mu
persembahan yang kami sudah berikan kepada Tuhan. Sebagai ungkapan terima kasih kami Tuhan, atas segala kasih sayang Tuhan bagi kami, atas penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Bapak terima persembahan kami. Tapi juga Bapak terima persembahan syukur, pengucapan syukur dari keluarga-keluarga, 12 keluarga yang nama-namanya telah dibacakan oleh Penatua Nathanael Yarangga. Ada keluarga yang mengucap syukur karena mereka boleh mengalami kasih, perlindungan Tuhan, boleh mengalami kesembuhan dari sakit, boleh anak-anak mereka, istri mereka sudah melahirkan dengan selamat, bahkan orang tua mereka telah sembuh dari sakit. Ada anak-anak orang tua yang berulang tahun karena kasih Tuhan bagi mereka. Tuhan panjangkan umur mereka. Ada juga keluarga-keluarga yang mengucap syukur karena mohon pertolongan Tuhan. Mohon Tuhan berkati anak-anak yang kuliah di luar tanah Papua. Ada yang di Surabaya, ada yang di Bali. Tuhan memberkati mereka semua. Berkati juga semua keluarga dalam mata pencaharian mereka, ya Tuhan. Dalam seluruh usaha mereka, dalam seluruh pekerjaan mereka. Bahkan dalam usaha di laut mencari ikan, Tuhan berkati. Supaya ada berkat, ada hasil yang baik, menjadi berkat bagi kehidupan masing-masing keluarga. Bapa di sorga, ada 5 keluarga yang memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Tuhan sudah berjanji dalam firman-Mu bahwa Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat bagi setiap orang yang tahu akan apa yang menjadi hak Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk kita bisa memberikan persepuluhan sebagai hak Tuhan. Sebab kalau orang-orang tidak memperhatikan hak Tuhan, tidak memberikan persepuluhan kepada Tuhan, itu berarti kami telah merampok hak Tuhan. Dan kami manusia yang tidak layak. Tapi Tuhan, kami tetap bersyukur kepada-Mu. Walaupun kami lalai dalam memberikan persepuluhan, tapi Tuhan masih tetap mengasihi kami. Tuhan tetap menghargai kami. Bapa, sebagai jemaat kami bersyukur karena hari kemarin kami boleh melakukan rapat evaluasi unsur WIG, KSP, boleh mendengarkan laporan keuangan dari BPPT. Tuhan berkati kami semua, supaya setelah kami melakukan rapat evaluasi, ada perubahan, ada perbaikan-perbaikan dalam pelayanan kami ke depan. Supaya pembangunan jemaat ini boleh menjadi nyata. Dan juga kami boleh terus memberi kepada Tuhan. Biarlah kiranya ke depan kami boleh menata keuangan jemaat ini dengan lebih baik lagi. Penyetoran ke klasis dan sinode supaya akan berjalan lancar. Supaya kami tetap mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak mempermalukan nama Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Badan pekerja Sinode dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai dalam pembinaan, pelayanan, dalam pengembalaan dan kepemimpinan, berkati mereka. Demikian juga badan pekerja klasis Pornubai, bahkan semua badan pekerja klasis di seluruh wilayah pelayanan GKI di tanah Papua. Tuhan memberkati. Supaya GKI menjadi berkat bagi tanah ini Tuhan. Supaya hamba-hamba-Mu yang dipercayakan juga menjadi berkat. Karena mereka adalah hamba-hamba yang taat dan setia. Sehingga jemaat-jemaat yang mereka layani tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Pemerintah kota, provinsi, bahkan pemerintah pusat. Berkati mereka dalam menjalankan tugas mereka bagi pengabdian kepada seluruh rakyat di Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk lembaga-lembaga negara, aparat-aparat keamanan, kepolisian, TNI, Tuhan berkati mereka.
bersama mereka yang bertugas di daerah-daerah terpencil. Kiranya mereka tetap akan menjaga, melindungi rakyat, memberikan rasa aman kepada rakyat, secara khusus mereka yang berada jauh terpencil di daerah-daerah pegunungan, pedalaman, pinggiran pantai, pulau-pulau terluar. Tuhan, jadikan aparat kepolisian kami sungguh-sungguh menjadi aparat kepolisian yang modern, yang profesional, dan yang dipercaya oleh masyarakat. Bapak, khususnya anggota-anggota kepolisian yang menjadi anggota jemaat kami, Tuhan juga berkati mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Dan semua warga jemaat Tuhan berkati, jaga, lindungi. Anak-anak semua Tuhan jaga dan lindungi. Walaupun mereka belum diperkenankan untuk sekolah karena masih ada libur, tapi Tuhan tetap akan menjadi guru bagi mereka. Supaya anak-anak kami tetap bersemangat, tetap tekun dalam belajar mereka walaupun mereka belajar dalam bimbingan orang tua atau guru-guru lewat telepon, lewat SMS. Tuhan jaga, lindungi, berkati anak-anak kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk hari-hari, minggu-minggu, bahkan tahun-tahun yang ada di hadapan kami. Kira-kiranya Tuhan tetap menyatakan kuasa-Mu, Tuhan tetap menyatakan kasih-Mu untuk menjaga, melindungi tanah ini, memberkati tanah ini. Supaya di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, berkat kasih Tuhan tetap nyata. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Ringkan telinga pengasihan-Mu. Jawablah doa kami seturut dengan kasih dan kehendak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kita akan mengakhiri pada kita. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 157. Ayat 1 kita nyanyikan dalam keadaan duduk. Dan ayatnya yang kedua kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, Engkau perlindunganku, Engkau tidak aku Tuhan Yesusku sembuh, tolong aku. Bila duduk oleh sayangmu, oleh darahmu tulus, Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai dan sejahtera Allah. Lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar dan terimalah berkatnya. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Baik, silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah melayani di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian yang Yesus Kristus kasihi, kami akan menyampaikan warta jemaat. Ada satu surat masuk dari Badan Pekerja Klasis Port Lembai dengan nomor 132 garing A garis datar 1 A garis datar G 16 6 Romawi 2020 tertanggal 30 Juni 2020 perihal memprogramkan pemeriksaan rapid test. Pada yang terhormat Majelis Jemaat, salam dalam kasih Yesus Kristus sehubungan dengan persiapan memasuki ibadah-ibadah minggu di jemaat secara normal pada bulan Juli 2020 serta memasuki era new normal life di tengah pandemi COVID-19, maka Badan Pekerja Klasis Port Lembai menghimbau dan menyampaikan beberapa hal, antara lain: 1. Kami sangat mengharapkan untuk majelis jemaat dapat memprogramkan pelayanan pemeriksaan rapid test kepada seluruh majelis jemaat dan warga jemaat yang belum melakukan pemeriksaan rapid test. Hal ini dapat dilakukan dengan kerjasama dengan gugus tugas COVID-19 Provinsi Papua maupun pemerintah Kota Jayapura. Yang kedua, pemeriksaan ini dilaksanakan dengan maksud supaya kita saling menjaga satu sama lain serta kita semua merasa aman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan di masing-masing jemaat memasuki era new normal life. Yang ketiga, dalam pemeriksaan tersebut pasti ada yang dinyatakan negatif dan juga ada yang reaktif atau positif. Ketika dihubungi oleh petugas, karena itu bagi mereka yang reaktif positif, kami sangat mengharapkan untuk mengikuti rekomendasi yang sudah disampaikan untuk pemeriksaan swab test lebih lanjut dan melakukan isolasi mandiri seperti yang diminta oleh petugas medis sampai dinyatakan pulih atau sehat. Yang keempat, terkait dengan butir nomor 3 di atas, maka majelis jemaat dapat melaksanakan edukasi dan penampingan serta percakapan pastoral bagi warga jemaat yang reaktif positif supaya mereka kuat dan dapat mengikuti anjuran medis untuk kepentingan kesehatan mereka. Yang kelima, pelaksanaan ibadah-ibadah minggu maupun keluarga tetap mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh BPAM Sinode serta melaksanakan dengan ketat protokol kesehatan COVID-19. Demikian penyampaian kami atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam dan hormat kami Badan Pekerja Klasis Port Lembai, Ketua Pendeta Hein Mano STH dan Wakil Sekretaris Pendeta Pit Lewir STH. Demikian surat masuk dari Badan Pekerja Klasis Port Lembai terkait dengan ibadah-ibadah serta hal-hal yang terkait dengan itu, diantaranya protokol kesehatan dan lainnya. Yang berikut disampaikan kepada Bapak Ibu saudari sekalian jemaat Tuhan yang kami kasihi, bahwa sesuai dengan hasil keputusan bersama Badan Pelayan unsur-unsur jemaat pada saat rapat evaluasi pelayanan 6 bulan yang berlangsung kemarin, tepatnya tanggal 4 Juli 2020, telah disepakati bahwa khusus untuk ibadah PW akan kembali dilaksanakan seperti biasanya di rumah masing-masing anggota PW. Dan untuk unsur PKB akan beribadah seperti biasa, namun ibadah unsur PKB akan dilaksanakan di gedung gereja. Jadi mulai hari Rabu besok, Rabu Kamis, ibadah PKB dan PW akan dilaksanakan. Khusus untuk PW akan dilaksanakan di rumah masing-masing atau akan melayani anggota PW seperti jadwal yang normal. Namun untuk PKB akan dilaksanakan di gedung gereja.
Yang berikut, hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 merupakan ibadah HUT PW Jemaat Philadelphia Bepante. Waktu ibadah akan dilaksanakan tepat pukul 16.00 sampai dengan selesai. Pelayan ibadah Pendeta SG Tatontos. Sedangkan ibadah keluarga atau ibadah KSP akan ditunda ke minggu depan karena ada bertepatan dengan perayaan HUT PW. Karena biasanya ibadah KSP di rumah masing-masing itu berlangsung kurang lebih jam 7 lewat. Jadi kalau ibadah jam 7 nanti ibu-ibu bisa ke gereja untuk rayakan dong punya HUT. Jadi kita sepakat untuk diundur ibadah-ibadah KSP ke minggu pelayanan yang baru atau minggu depan. Dan ibadah PKB akan dilaksanakan di gedung gereja tepat jam 7.00. Pembawa liturgi Bapak Yopiawan, pelayan firman Bapak Frans Yarangga, dan ibadah PW kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 akan mengunjungi Ibu Mergina Yarangga dengan pembawa liturgi Ibu Monika Yarangga APM, pelayan firman Ibu Yohana Yarangga Dimarang. Dan kelompok 2 akan melayani Ibu Yohana Rumbiak, pembawa liturgi Ibu Ani Ronsumbre, Ani APM Asyirem, pelayan firman Ibu Silpa Samalo. Dan terkait dengan ibadah PKB dan mungkin juga mewakili PW sekalian, kami persilakan atau beri kesempatan kepada salah satu ketua PKB atau wakil untuk menyampaikan apa yang disepakati pada rapat evaluasi kemarin. Terkait dengan ibadah yang akan dilaksanakan besok. Shalom. Mohon maaf mengganggu sebentar, kita sudah siap-siap mau pulang, tapi ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh kita dari pelayan unsur PKB terkait dengan rapat evaluasi kemarin dan apa yang sudah diambil di keputusan sudah diambil dalam rapat evaluasi kemarin. Antara lain menyangkut ibadah yang tadi sudah disampaikan oleh majelis. Ibadah kita sepakati untuk berlangsung di gereja. Jadwalnya disesuaikan dengan yang sudah ada di majelis dan tetap akan berlangsung di gereja jam 7. Kemudian mohon diperhatikan setiap kali ibadah, kalau bagi bapak-bapak, karena kemarin kita tunggu untuk rapat, kita mau rapat, bapak-bapak tidak ada yang datang, mungkin karena masih khawatir, takut, sehingga mereka tidak datang ikut hadir untuk mengambil keputusan. Dan saat ini saya atas nama Badan Pelayan Unsur PKB, mewakili Ketua PKB menyampaikan hal ini, bahwa saat ibadah nanti, kepada bapak-bapak yang akan ikut ibadah, mohon memperhatikan protokol kesehatan. Kalau memang masih meragukan, harus menggunakan masker. Kemudian kalau untuk cuci tangan ada di depan, bisa digunakan. Menggunakan masker, kemudian tempatnya, jaraknya sudah diatur dalam gedung, sudah sesuai, 1 kursi, 1 bangku, 2 orang. Tetap dilaksanakan oleh setiap PKB yang ingin mengikut ibadah, bagi yang mau ikut ibadah. Dan perlu diketahui bahwa dalam ibadah dalam gereja ini dengan jarak yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ini sudah bisa menjamin kita punya penularan. Namun sebagai manusia kita harus menjaga diri, melindungi diri terhadap COVID-19 ini, karena dia bisa menyerang siapa saja. Untuk itu mohon disampaikan kepada bapak-bapak atau kita sekalian yang ada di sini, tolong memperhatikan saat kita batuk. Saat batuk itu kita harus melihat situasi tempat kita batuk.
bukan berarti yang batuk itu kita anggap dia tuh COVID-19 positif. Tapi artinya untuk menjaga kemungkinan kita ini mungkin keluar kemana-mana, mungkin ada kontak di mana-mana, saat kita datang kita tidak sadar kalau kita sudah terkena COVID, reaktif. Dan itu bisa menyebar kepada jemaat yang lain. Untuk itu mohon diperhatikan, saat kita batuk, gunakan bahu ini untuk melindungi saat kita batuk. Jangan pakai tangan. Karena tangan ini suatu ketika kita akan menggunakan tanpa sengaja bersalaman dengan orang. Atau kita pakai sarung tangan atau sapu tangan untuk melindungi mulut saat kita batuk. Atau kalau memang tidak ada alat pelindung, di luar saja batuk. Dalam gereja pun kalau kita mau batuk saat beribadah, tolong perhatikan supaya kalau mau batuk jangan ditahan atau keluar di luar, batuk di luar, atau menggunakan pengaman, pelindung seperti masker atau sapu tangan, atau di bahu kita batuk, bersin atau bahu kita batuk dengan kita, biar tidak bersentuhan langsung dengan tangan. Karena di tangan ini kalau kita batuk atau kita menyapu muka, kita punya droplet air muka atau yang dalam tubuh, dalam mulut ini akan tinggal di tangan. Tanpa kita sadar, kita bersentuhan dengan orang lain, berjabat tangan, bisa menimbulkan reaksi. Kalau kita punya antibodi, kita memiliki antibodi, kita tidak merasakan apa-apa. Tapi pas kena sama orang yang antibodinya kurang, akan menimbulkan reaksi, langsung bereaksi. Gitu. Ada di sini ada senior saya juga, Bapak Swabra, terima kasih sudah datang sama-sama dengan kita di Jemaat Philadelphia. Mungkin apa yang saya sampaikan, beliau juga bisa menambahkan kalau misalnya beliau punya waktu. Karena memang kita di dalam jemaat ini tidak paham betul bagaimana penanganan atau cara kita melindungi diri. Pemerintah hanya menganjurkan saja lewat media-media untuk kita menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, menggunakan alat pelindung. Tapi mereka tidak pernah mensosialisasikan itu di masyarakat, di tengah masyarakat. Khususnya kita di Jemaat Philadelphia belum ada yang menyampaikan hal seperti itu. Sehingga pesan-pesan atau informasi kesehatan itu sangat penting sekali untuk menjaga kita di jemaat sini. Kita di jemaat sini dalam beberapa ini belum dianggap daerah yang sudah terpapar COVID, tapi kita tidak tahu karena kita punya aktivitas di luar, kadang-kadang bisa membuat kita juga sudah terkena, sudah terinfeksi. Hanya karena daya tahan tubuh kita membuat kita masih bisa ada sampai saat ini. Jadi tolong diperhatikan untuk jadwal ibadah tetap jalankan seperti biasa. Bagi bapak-bapak yang sekarang hadir saat ini boleh mengambil bagian dalam ibadah. Jadi langsung datang ikut ibadah di hari Rabu. Biar kita banyak-banyak tidak masalah, sudah diatur. Satu bangku ini ada 2 orang. Banyak-banyak kita ibadah pun tidak masalah. Yang penting memperhatikan protokol kesehatan itu. Kalau bisa pakai masker. Pakai masker dan bawa hand sanitizer atau memang ada di depan ada bisa digunakan. Saat ibadah tidak diperkenankan untuk berjabat tangan. Setelah beribadah pun kita tidak boleh berjabat tangan, kita meninggalkan gedung. Kalau kita mau berjabat tangan, lebih dulu kita cuci tangan. Mohon diperhatikan, kita cuci tangan dulu, baru kita bisa berjabat tangan. Karena saat kita duduk dalam ibadah, tanpa kita sadar, batuk, tanpa sadar kita menguap, kita punya tangan yang sudah terkena dengan COVID-19 itu. Kalau kita yang mengenai, kalau kita sudah terkena, otomatis di tangan kita ini sudah ada. Yang kita berjabat tangan dan akan menyebar kepada yang lain. Kita sentuh untuk diperhatikan. Kemudian yang kedua itu menyangkut beda rumah. Beda rumah. Kita PKB punya kegiatan beda rumah itu dalam program ada, dan kebetulan di dalam kampung ini sudah banyak bantuan untuk membangun rumah. Bagi Bapak Ibu yang punya rumah yang ingin dibangun, tolong berkoordinasi dengan kami dari PKB, biar kami siapkan waktunya untuk kita bekerja. Kerja sama-sama, membantu meringankan beban pekerjaan dari yang punya rumah itu. Mulai hari ini dan seterusnya. Jadwalnya tidak ditentukan, tergantung kembali kepada keluarga yang membutuhkan pertolongan.
kapan rumahnya mau dibangun, mau dibedah, tinggal sampaikan kepada kita di PKB, kita akan berkoordinasi dengan teman-teman, kapan waktunya kita siap. Dan keluarga tidak perlu menyediakan apa-apa untuk pekerjaan di saat-saat kita kerja, biar nanti kami dari Badan Pelayanan sendiri akan menyediakan snack atau makan untuk tenaga kerja yang kita kerja saat itu. Ini sebagai himbauan dan juga sekaligus diketahui oleh jemaat supaya biar kita sama-sama bekerja sama. Itu juga menyangkut satu persekutuan dalam jemaat kita. Baik, untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada majelis jemaat sudah memberikan kesempatan buat kami dari Badan Pelayanan Unsur untuk menyampaikan beberapa hal. Shalom dan selamat hari Minggu. Ya baik, mungkin tambahan sesuai dengan edaran dari Badan Pekerja Klasis dan terkait dengan pelaksanaan ibadah-ibadah. Ini yang paling ditekankan dalam surat edaran ini, itu harus dilaksanakan tes bagi warga jemaat dan pelayan dan majelis jemaat. Untuk itu kami mungkin dalam waktu dekat hari kantor kita akan menyurat ke aparat pemerintah kota, dalam hal ini Puskesmas Abe Pante, untuk bagaimana kita bisa dapat jatah untuk pemeriksaan khusus untuk warga jemaat dan majelis jemaat. Dan yang berikut, Pak Pendeta Tatontos yang telah memimpin jalannya peribadatan di minggu pagi hari ini. Tuhan berkati Bapak dan keluarga. Juga Ibu Yoke yang hadir bersama-sama dalam pelayanan di pagi hari ini. Tuhan berkati Bapak Dedi. Terima kasih atas iringan organ. Bapak Ibu majelis jemaat sekalian yang melayani, Tuhan berkati. Dan juga Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian yang hari ini ambil bagian dalam peribadatan, Tuhan berkati kita sekalian. Dan bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona, maka video kali ini juga akan memberikan edukasi mengenai pencegahan penyebaran virus novel corona. Selain influenza, awal tahun 2020 ini juga diramaikan dengan adanya penyebaran virus novel corona atau COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui surat edaran nomor SR 0202-270-2020 telah mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi virus novel corona. Sebelum sampai ke pencegahan, ada baiknya bila kita mengenal terlebih dahulu apa sesungguhnya virus novel corona itu. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, pneumonia, dan coronavirus disease atau COVID-19. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, tinja atau feses. Namun, ini jarang terjadi. Masa inkubasi virus corona ini belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Metode transmisi virus corona juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona yang sedang mewabah ini diduga bersumber dari hewan, termasuk unta, unggas, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia hingga menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata bahwa virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia.
Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor SR 0202-270-2020 tanggal 28 Januari 2020 menghimbau pemimpin divisi atau wilayah atau satuan atau unit untuk menyampaikan kepada segenap pegawai melakukan tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi wabah virus corona atau COVID-19. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina atau negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan, hindari kontak dengan hewan, terutama dengan hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Pastikan kamu memasak daging dan telur sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat kamu batuk atau bersin. Kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Diharapkan, Organisasi Business Continuity Management atau BCM, yaitu Crisis Management Team atau CMT, maupun Emergency Task Force atau ETF yang ada di segenap divisi atau satuan atau unit maupun wilayah atau cabang atau sentra dapat berjalan baik dalam mensosialisasikan prosedur yang harus dilakukan dalam keadaan